Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai uji korelasi bivariate person dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman semua data pada Microsoft Excel. Di sini terdapat 12 responden yang akan kita olah datanya. Di sini kita akan uji apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan minat belajar dengan prestasi siswa. Sebelum kita ke aplikasi SPSS, alangkah lebih baiknya kita mengetahui persyaratan dalam analisis korelasi bivariate person. Nah, ada beberapa persyaratan atau perkiraan dasar yang harus terpenuhi di saat kita akan menggunakan analisis hubungan bivariate person ini untuk menguji hipotesis penelitian kita. Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval, yaitu data berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik, biasa disebut data kuantitatif. Nah, yang kedua, data masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang linear antara variabel penelitian. Selanjutnya, kita akan uji korelasi bivariate person. Yang pertama, kita copy datanya dan pindah ke aplikasi SPSS di page data view. Di sini kita paste. Nah, pada page variable view akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan edit di bagian kolom name itu dengan X1. Yang ini kita akan ubah menjadi X2. Dan yang ini kita akan ganti dengan Y. Desimalnya kita ganti dengan angka 0. Kemudian di kolom label kita akan ganti dengan variabel. Yang pertama variabel motivasi, yang kedua minat, dan yang ketiga prestasi. Untuk di kolom measure kita ganti dengan scale. Akan muncul tampilan akhirnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan uji data ini menggunakan uji korelasi bivariate person. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik analyze, klik korelasi, klik bivariate. Pindahkan ketiga variabel yang ini, motivasi, minat, dan prestasi, ke kolom variables. Klik person, to tiled, flag significant correlation, klik OK. Sebelum kita menginterpretasikan hasil output data ini, perlu kita ketahui dulu dasar keputusan dalam analisis korelasi bivariate person. Nah, yang pertama itu berdasarkan nilai signifikansi to tiled. Jika nilai signifikansi to tiled lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi to tiled lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Dan yang kedua, berdasarkan nilai R hitung persen korelasi. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan antara variabel. Sebaliknya, bila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka artinya tidak ada hubungan antar variabel. Apabila kita sudah mengetahui dasar keputusan dalam analisis korelasi person, kita sudah bisa menginterpretasikan tabel korelasi yang ini. Kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi to tiled. Dari tabel yang ini diketahui nilai signifikansi to tiled antara motivasi X1 dengan prestasi Y yaitu sebesar 0,02, yang artinya lebih kecil atau kurang dari 0,05, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi.
Nah, selanjutnya, hubungan antara minat X2 dengan prestasi mempunyai nilai signifikansi total sebesar 0,00, yang artinya 0,00 itu lebih kecil atau kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau Pearson korelasi. Diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y, yaitu sebesar 0,796, yang artinya lebih besar dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan ada hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, selanjutnya, diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat X2 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,908, yang artinya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel minat dengan variabel prestasi karena nilai hitung R hitung atau Pearson korelasi dalam analisis ini bernilai positif, artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif. Atau dengan kata lain, semakin mendekatnya motivasi dan minat, maka akan meningkatkan pula prestasi siswa. Mungkin teman-teman di sini bertanya bagaimana cara menentukan nilai R hitung. Nah, untuk menghitung nilai R tabel, yaitu dengan melihat nilai N pada distribusi nilai R tabel, atau melihat berapa responden yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini ada 12 orang siswa dengan tingkat signifikansi 5%. Maka, kita akan melihat nilai R tabel itu di tabel ini. Kita melihat nilai N berjumlah 12, maka yang kita gunakan dengan tingkat signifikansi 5% itu nilai R tabelnya sebesar 0,576. Itulah cara menggunakan korelasi bivariat Pearson menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.